Aya nu balik dugikeun kan murah kali. Kamu abdi sadaya. kayak gini. Keyakinan. Ada yang kosong banyak kan orang ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di PPKM Panik Podcast Kisah Misteri. Saya Yolanda Anggraini Saya dan bintang tamu kita yaitu Kang Kunai. yang mau Kang Kunai. menceritakan kisah-kisahnya ya, Iya. pengalaman-pengalamannya sewaktu SD, SMP. SMP. aku TK, Bo. SMP. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kang sehat? Alhamdulillah. Udah lama ya nggak ketemu. Heeh. Sebenarnya sih dari minggu-minggu kemarin ya saya udah pengen ketemu, pengen cerita-cerita gitu, kisah apa perjalanan saya sih gitu ya. Mungkin banyak hikmahnya yang diambil sama saya, pelajaran lah kan gitu, bisa diambil sama saya gitu. Minum ya? Mangga silakan. Ada ngapain ya? Mungkin dari awal perjalanan ya, perjalanan saya Kisah-kisah mistis. kisah sebenarnya sih dibilang campur baur. Perjalanan saya sama mistik itu jadi berdampingan lah gitu, istilah berdampingan gitu. Karena mungkin dulunya saya pernah pernah ngerasa dibully lah. Kalau dibully itu mah jadi waktu saya sekolah sanawiyah kan, waktu saya kan sekolah di Madrasah Sanawiyah di Suralaya. Suralaya. Saya itu sebenarnya sih orangnya polos, pendiam. Maksudnya deketin cewek juga malu lah gitu ya, malu gitu. Kadang-kadang saya kalau suka sama seorang udah dipendem gitu ya gitu. Dipendem. Namanya jerawadan dah tuh. Dulu mah banyak. Sekarang aja sih enggak. Jerawat cinta. Nah, kisah waktu itu kan saya di kampung ya, saya kan orang Ciamis ya, asli Ciamis. Kisah waktu saya zaman sekolah sanawiyah, saya kan punya kumpulan lah, jadi istilah nama Irmas, dalam artian singkatan itu Ikatan Remaja Masjid ya gitu ya, suka ngaji lah sama segala macam. Memang saya kan menjadi dua gelombang lah gitu. Pertama nanti istilahnya kan gelombang, misalkan yang satu mah yang lah suka kemana-mana lah, yang satu lagi memang kan kita ke masjid kemana-mana lah, kegiatannya seperti itu. Nah cuman waktu itu saya kebanyakannya berkumpul sama Irmas itu ya, istilahnya ngaji gitu ya. Teman saya yang pertama ya, yang suka main kesana kesini, udah dalam artian udah agak terlalu renggang lah kan gitu, terlalu renggang. mungkin ngerasa gimana ya, bisa dibilang sombong lah katanya gitu sampai saya diajak berantem, sampai pernah saya dipukulin, diajak berantem gitu. Saya kan Bullying fisik ya. iya, saya kan waktu itu polos itu nggak tahu apa-apalah kan, cuma diterima aja. Cuman karena saking saya juga ngerasa kesel atau gimana dah situ saya timbul ngerasa saya pengen ada yang, atau dalam artian pengen buat ngejaga diri lah kan gitu. Nah waktu itu pas saya lagi butuh pengen buat ngejaga diri, saya ketemu temen di kelompok Irmas itu, ada yang bisa pernah dikasih semacam energi sama amalan. Ini buat apa kata saya tuh? Ya udah pakai aja, kan kamu butuh katanya gitu. Ya udah saya pakai, amalin. Memang awalnya mah enak. Awalnya enak. Ngerasa ke kita tuh berani gitu. Yang dulunya ngebully ke saya tuh saya jadi berani gitu. Tapi efeknya yang bikin nggak enak itu, efeknya itu panjang, terus malahan
ngerusak ke diri sih gitu. Ya. Kenapa ngerusak ke diri? Jadi kemana-mana ngerasa, karena rasa berani itu ada di diri kita gara-gara yaitu yang saya alamin, amalan, mungkin dari amalan-amalan itu. Ada orang lewat misalkan, ada yang kira-kira ngerasa ngenantang kita, disamperin gini-gini, sampai pernah sampai gini, saya teh kok saya jadi gini gitu, sampai saya Ya, karakter berubah ya. karakter pemberani. saya dulu saya yang polos, yang nggak tahu apa-apa, jadi berubah kan gitu, jadi berubah sempat pernah kejadian, karena saking nggak taunya, pernah saya aja kayak semacam pemacan gitu, ngeluarin gitu. Padahal saya nggak pernah ngamalin, kayak nggak punya pemacan lah, kayak seperti itu, ilmu kayak gitu kan. Tapi kenapa saya seolah-olah saya itu dikenalin kayak gitu sih ya, Karena nggak tahu apa yang karena nggak tahu. Nah, dari situ ada timbul lagi rasa pengen ngobati diri gitu, pengen cari tahu lah jati diri saya itu seperti apa, kayak gimana gitu, kok kenapa saya jadi gini. Nah, cuman memang saya nggak langsung ke yang ngasihnya gitu, saya nanya ke yang lain, ke paranormal lah, mungkin bisa dibilang kayak dukun lah, kayak gitu ya. Nah, salahnya mungkin itu dari situ. Udah mah dari masalah pertama juga belum kelar kan, yang dikasih amalan itu kan maksudnya buat apa, saya udah belum paham. Ya. belum paham, saya udah minta lagi sama orang lain gitu. Awalnya sih buat ngebersihin diri gitu, ternyata malah nambahin, malah ruwet gitu ke badan, ke pikiran gitu. Dari situ jadi gini ngerasa ada yang nggak cocok aja, misalkan ke satu orang ini kurang cocok gitu, masih kurang lah istilahnya gitu, nyari lagi ke sini teh kurang cocok lagi, nyari lagi ke sini, timbulnya jadi malah ruwet pikiran, mudah ruwet pikiran. Sampai waktu itu saya pernah sakit gitu kan, selama 6 bulan kalau nggak salah sakit. Mungkin ya gara-gara itulah seperti itu. Gara-gara itu, nah dalam perjalanan itu saya lagi pengen ngobatin badan saya itu, saya punya kisah lagi itu, mungkin kisah asmara lah, ini mah mungkin kisah asmara. Karena mungkin waktu itu saya lagi ngobatin badan saya yang pertama ini, datang lagi masalah asmara. Jadi seolah-olah saya punya, taruhlah istilahnya punya satu pacar lah kasarnya kan gitu. Si pacar saya itu teh kayak gimana ya, kayak dicuekin lah sama saya gitu. Kayak dicuekin. Saya juga sebenarnya sadar apa yang saya lakukan ke dia itu salah sebenarnya sih gitu. Cuman gimana ya, cuman ngerasa sadarnya itu cuman sehari atau misalkan 2 hari, tapi nggak gitu lagi gitu. Saking si cewek itu teh mungkin karena sebenarnya si ceweknya baik ya, baik, perhatian semacam lah, apa yang saya misalkan apa yang saya minta mungkin dikasih lah sama dia kan gitu. Cuman saking sayanya bodohnya saya waktu itu, dia mungkin udah capek juga, dia mungkin pergi sama orang lain. Nah dari situ saya mulai nyadar diri lah, mulai kerasa bahwa saya itu kehilangan dia gitu, kehilangan dia. Mungkin entah itu karma ya buat saya gitu. Jadi saya yang dulunya bisa yang kebalik. Nah, yang dulunya saya bisa cuek, pas saya udahan sama dia, saya yang kebalik, mikirin dia lah, apa namanya, pokoknya dia setiap kemana-mana dipikirin. Nah dari situ rasa bersalah, nggak bersalah gitu. Nah dari situ saya teh nyari lagi kayak misalkan ke paranormal lagi gitu ya, yang ini juga belum kelar diberesin, nanya lagi yang masalah yang itu gitu, pengen ngobatin lagi lah istilahnya gitu. Kenapa saya masih mikirin dia terus lah begitu. Nah dari situ malah numpuk lagi kan badan itu kan, malah tambah ruwet. Nah setelah itu udahlah, apa namanya, kita lost contact lah gitu, lost contact. Nah setelah itu saya pergi kerja ke sini, ke Bandung. Tapi setiap perjalanan saya sesudah putus sama dia lah, saya itu
kalau kenal sama cewek lah istilahnya gitu, sama cewek memang sih kalau secara sebelum ketemu mah Kang, jadi saya itu kayak udah deket gitu. Tapi setiap saya udah ketemu sama cewek itu, besoknya dia pergi. Itu nggak sekali dua kali Kang, kenapa lagi ini badan gitu. Nah dari situ tertimbul lagi lah, nanya lagi lah istilahnya gitu, nanya lagi, cuman belum ada satu orang pun yang bisa ngebukain gitu masalah saya gitu. Nah alhamdulillahnya saya ketemu Teh Siti kemarinnya Kang, Teh Siti sama sendiri udah ngebukain masa lalu, istilahnya perjalanan masa lalu saya waktu itu Udah menguap. udah menguak. Pas waktu itu teh memang saya kan mau pulang juga ya, mau pulang kampung waktu itu. Sebelum pulang kampung itu kan sempat ngobrol ya Kang, sempat ngobrol, dibukain bahwa memang ini perjalanan dari waktu itu kan gitu, karena saya mungkin pernah nyakitin cewek lah seperti itu. Nah dari situ jadi memang selama 9 tahun itu kebayang terus kesalahan saya gitu, kesalahan saya. Jadi gimana ya, saya teh mau berjalan kemanapun masih keinget kesalahan saya itu gitu. Jadi ngerasa kenapa ini saya harus gimana kan gitu ya. Alhamdulillah sama tes itu sama Kang A dibukain. Kemarin saya pulang ya, saya ketemu ya, mungkin saya juga istilahnya silaturahmi, saling apa namanya lah, mungkin saling maaf-maafan lah. Memang saya juga kan, memang saya dulu salah gitu sama apa namanya, sama dia kan gitu. Ya udahnya setelah itu alhamdulillah Kang, sekarang gimana ya, mungkin kebuka semuanya lah kan. Alhamdulillah ya, jelas Kebuka semuanya, ternyata perjalanan saya itu salah gitu ya. Saya juga mungkin diambil hikmahnya juga bagi saya, bagi viewer juga, mungkin bagi yang nonton juga di sini. Jangan sampai mengikuti jejak saya lah, dalam artian gini, apa jejak saya itu ya, taruhlah jangan sampai harus nanya-nanya ke dukun, ke paranormal, atau misalkan kita pengen jago lah semacam itu, pengen ada yang ngejagain kita atau semacam-macam, dalam artian ngamalin ke itu, janganlah kayak gitu ya Kang. Soalnya intinya gimana ya gitu, kerasa sama badan saya sendiri ya, satu capek, pikiran bukannya tenang malah ruwet jadi gitu. Untung saya nggak gila Kang gitu, untung saya nggak gila bener sih. Coba kalau misalnya saya belum ketemu Kang nggak tahu lah gitu ya, mungkin Allah udah udah nunjukin gitu jalannya, udah garisnya gitu. Saya ketemu Kang Allah, alhamdulillah udah dilurusin lagi gitu. Alhamdulillah sekarang saya udah ngerasa tenang Kang. Gitu. Makanya bagi siapapun janganlah kan gitu, cukup yakin sama Allah aja gitu, cukup yakin satu sama Allah ya, kemana-mana yakin aja gitu. Masalah ngejagain yakin sama Allah gitu, masalah apapun yakin sama Allah, itu aja ya. Beruntungnya Kuna itu ada salah satu sesepuh yang menampil dari leluhur Kang Kuna sendiri. Iya, sebenarnya sih saya juga Kang dari dulu teh memang ngerasa ada, tapi saya belum bisa ngebukain, belum bisa apa ya, dalam artian saya itu belum bisa gimana ya, belum bisa berkomunikasi lah, belum tahu sesepuh saya itu siapa lah gitu. Cuman kan ya itu tadi pas ketemu kan semuanya kan kebuka semuanya gitu. Malahan sebenarnya sih sesepuh saya sendiri juga, kalau dibilang sih Eyang lah, mungkin Eyang ada sih di sini. Mungkin pengen sih ya, kalau dalam artian pengen ngasih wejangan juga katanya gitu ke saya pribadi, mungkin ke yang apa yang nonton buat saya juga mungkin gitu, buat kita juga, buat kita semua lah intinya gitu. Boleh mungkin Kang, boleh saya minta izin dulu gitu. Udah ada di samping. Iya, nggak apa-apa. Saya mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu udah tawagal dari yang sepuh.
Hayang di pasian jangan senanya abdi teh sang ya ya untuk tanya ya sesepuh. Alhamdulillah budak. Kumata sahur ayang pas bersih sama kemarin saya karena rumah karena kenaan dibantos di kayaknya tapi tidak mau lagi ya serius keding komentarnya mau langsung naon teh masih kabel ya serius kedingnya oh lalas kami ayang teh yang ini paling kan mau sahur kampung gua paling kan di Galuh teh hanya masih kira turun oh sama ya apa sarua ya ayah nu balik begitunya kalau murah kali kamu abis sadaya keyakinan ada yang kosong ternyata kan orang itu iya terus salah ya tadi cara iya mohon yakin maka Allah masalah ya itu ada saya rapi ada mohon lampu ya boleh katanya mohon atau oh iya insya Allah kalau di api sesarangan belajar sesarangan mudah-mudahan kita bisa bantuan insya Allah ya pasti ya kamu kan bisa ya biasa alhamdulillah ayah kelebihan ternyata turunan udah sama mohon sekolah tapi nyuka video ya pada digambar ke sosok yang ketika kumas pada si insidennya alias punya kelepatan pentingnya gitu namanya terbatas lah namanya jamunya rencana pengintan ayat kirangan ininya gitu yang makia iya ayat sudah cuma kami wae mohon ya itu mohon maya mohon ya insyaallah sampai benar. Jadi Yolanda mau melukiskan sosok yang masuk tadi ke Kangkunai. Mungkin sosok pendamping dari Kangkunai. Jangan lupa nih belajar dong kayak itu kayak biasa kan sering nonton nih. Jangan lupa apa? Subscribe saya nih. Oh, jangan lupa subscribe.
like, apalagi komen, dan jangan lupa lonceng notifikasinya. oh baiklah udah pintar ternyata. Benar. Saya juga sebenarnya sih Kang gini pengen sih ikut gabung gitu. Cuman mungkin saya juga cari waktu lah kan. Waktu ya. Waktu aja, apalagi kan ini juga kebetulan istri saya lagi pulang kampung Kang gitu, jadi mungkin agak santai sih gitu. Saya juga kadang-kadang pengen ikut gitu, bukan kitanya pengen apa ya namanya sih, pengen ini aja sih gitu, Ya. pengen cari tahu belajar juga. belajar juga gitu. Insya Allah nanti kalau kita mau penelusuran apalagi ke tempat-tempat yang baru insya Allah Janganlah sekali-kali gitu harus nanya-nanya kayak gitu, kerasa sama saya sendiri gitu. Mungkin sayangilah diri kita sendiri gitu ya itu. Buat apa lah ya nanya ke orang. Iya betul, Orang saya juga orang kan. iya. Apalagi kalau ngamalin sesuatu yang kita nggak tahu gitu Kang, apalagi nggak ada gurunya, nggak gitu, jangan sampai lah. Memang saya itu sering, kalau dalam artian tuh itu saya tuh hobi, bukan hobi ya apa ya, jadi saya sering ngulik Kang dulu mah, sering ngulik. Itu namanya edik, ketagihan. Iya, sering ngulik ternyata kejadiannya seperti itu gitu. Makanya jangan sampai kejadian seperti itu lagi gitu, tapi ngulik kayak gitulah gitu. Ini kan tempat di villa ini kan lumayan nih, Iya. banyak penghuni di sini. Pernah nggak melihat atau apa pengalaman apa nih, misteri apa nih? Kalau pengalaman ada sih Kang, pengalaman ada. Sebenarnya sih awalnya saya juga nggak di sini Kang, saya kan di kantor. Ya, saya baru ke sini tuh awal-awal pas corona aja, pas corona. Terus saya udah punya istri, punya anak lah gitu. Karena ngontrak harus bayar, karena harus bayar, saya ditempatkan di villa, ada tempat di villa sambil ya mungkin ngejagain juga lah kan. Di sini juga ada temen juga di sini yang kerja di sini. Pernah pengalaman saya kan waktu itu saya suka banyak teman, dulu mah kan banyak teman Kang. Saya tuh di sini yang suka main ke sini lah kan gitu, kumpul kalau malam minggu kumpul. Itu sebelum nikah sih, sebelum nikah kan saya suka main ke sini. Saya tidur di satu villa kan, di sini memang luas ya Kang. Memang luas sampai ke bawah juga. Nah, saya sempat tidur di bawah. Ada ruangan villa yang lumayan besar. Tempat tidurnya satu di Subang. Padahal yang tidur itu banyak, ada mungkin sekitar 7 orang lah. Saya bagian tidur di ranjangnya waktu itu, tidur di ranjang. Kebangun ngalilir lah kalau bahasa Sundanya, ngalilir. Tapi ngalinur. Enggak sih ngalinur mah ya. Jadi kebangun itu gara-gara si Risbangnya goyang sendiri kan. Goyang sendiri. Kok ini Risbang belum bangun itu. Saya pas kok ini Risbang goyang sendiri gitu. Nah, saya langsung kebangun lah gitu, kebangun. Pas saya liatin teman saya pada tidur gitu, di pinggir saya ada sih teman saya di pinggir pada tidur semua gitu. Ini siapa yang goyangin di Subang gitu. Udahlah kayak tadi gitu ya, mungkin yang iseng lah gitu ya teman-teman di pikiran saya gitu. Nah, pas udah saya mau tidur lagi, si ranjangnya goyang lagi gitu. Nah, dari situ ini siapa, pas lari nggak? Enggak sih, ya saya kan ya mungkin kalau takut sih takut sih Kang, cuman ya udahlah sebisa mungkin saya baca aja dalam hati, baca sampai keringetan. Saya itu waktu itu keringetan sampai udah bacanya udah hilang gitu. Nah, itu ke satu. Terus kedua, sempet waktu itu kan istri saya lagi pulang kampung, nggak ada, saya tidur sendirian. Saya didatengin sama, nggak tahu sih sosoknya seperti apa, cuman saya dengar suaranya aja. Itu di atas, di belakang rumah. Memang sih di rumah di tempat saya kan, di sana tempatnya memang sih ada satu rumah, cuman kan di tembok soalnya itu di gerbang ada benteng lah kan gitu. Saya kan didengerin suara itu teh. Saya pikir ke tetangga dulu ya.
nggak suudon sama yang kayak gitu-gitu awalnya sih gitu. Saya pikir tapi pikiran saya ini tetangga gak punya burungnya, kalau punya burung mungkin pagi setiap ini kan kedengeran kan gitu. Terus nggak punya ayam lah kan gitu, soalnya jadi suaranya itu kayak anak ayam gitu, ya gitu ya, kayak jauh dekat. Saya penasaran, kebangun, cuman belum sempat saya lihat. Nah kan di tempat di ruangan saya kan ada kamar lagi kosong nggak dipakai. Nah saya itu takutnya itu pas si suaranya itu udah deket masuk ke kamar. Nah baru saya lari sih enggak kan, karena memang penasaran sih sebenarnya, pengen ngeliat, cuman ragu udah ada takut juga ya udah saya pergi aja ke tidur di tempat teman gitu di depan gitu. Pernah cerita ke teman, saya sampai bilang ke teman, ini saya udah nggak suara ini, kata saya gitu, yuk cari yuk ya, teman saya nggak ada yang mau gitu. Tapi di pikiran saya masih kepikiran terus si suara itu. Enggak, soalnya sendirian mah ragu itu karena masih takut itu. Kalau misalkan ada temen aja mungkin bisa dicari sih gitu. Terus yang waktu itu mah ke istri saya pas kalau ke istri saya pas awal dia kesini pas anak saya itu umur berapa bulan ya waktu itu teh. Di tempat saya mungkin adalah kayaknya sih di tempat saya juga makhluk halus lah gitu, mungkin yang dulunya pernah di situ. Tapi sih baik sih, nggak ngeganggu gitu, cuman dia itu pengen memperkenalkan diri aja. Saya juga suka ngedengar di pintu itu kayak duk kayak gitu, kayaknya saya teh kucing gitu ya, lah biarin kucing. Saya kan kadang-kadang tidur kan suka malam, kadang main game lagi sampai jam 12 sampai jam 1. Kalau itu kedengaran itu tuh suara teh di pintu teh duk, ini apa, saya pikiran kucing aja lah kan gitu. Nah cuman ke istri saya ininya gitu, istri saya sampai jadi gini, kalau setiap saya pergi kerja si istri saya itu maghribnya tuh malamnya itu suka langsung sakit kan. Kayak yang misalkan kayak ada yang mau kemasukan lah kan gitu, kayak nggak sadar diri lah kan gitu. Sampai ini istri saya kenapa, sampai kadang-kadang manggil teman saya di tawasulan baru ini lagi. Nah saya penasaran waktu itu teh nanya sama sesepuh di sini, ya orang sinilah kan gitu. Memang kan mungkin orang sini atau sesepuh di sini udah tahu lah mungkin lokasi di sini kayak gimana. Ya dijelasin memang tempat atau wilayah sini memang banyak penghuninya lah kan gitu. Nah sempat ceritakan ke Kang A juga waktu dulu ya, sempat dibukain, sempat kita komunikasi juga kan ya gitu ya, jangan lihat sosok lah. Atau kalau kata saya bilang tuh kita sosoknya emang menakutkan seperti itu ya, tinggi, tapi sebetulnya itu hanya tampilan doang. Iya. Emang alhamdulillah. Nah setelah kita komunikasi, setelah kita dalam artian kenalan lah kan gitu, saya juga nitipin saya di sini, mungkin mereka juga paham lah kan gitu. Dia juga nggak ngeganggu gitu, alhamdulillah kan gitu, nggak pernah lagi ngedengar suara itu. Malahan anak saya juga sekarang udah umurnya udah 1,5 tahun, dari umur 4 bulan kalau nggak salah. Sudah 1 tahun lebih ya. Di sini udah udah lama. Alhamdulillah gitu. Cuma sekali waktu itu mah pas lagi enak-enak main di sini kan, di sini tempatnya luas, dia main sore, pas sorenya dia itu rewel gitu, yang rewel nggak biasanya lah kan gitu. Kan sempat cerita ke Kang A akhirnya waktu itu ya ada teman bermainnya di sini. Dia sih sama gitu, mungkin karena pengen ngajak main ya, yang namanya mungkin anak kecil lah ya, masih makhluk halus bersama sama anak kecil pasti panas, demam gitu. Iya. Tapi setelah mungkin karena saya udah nitipin diri di sini sama yang ngejaga di sini atau sesepuh di sini, alhamdulillah sekarang mah gitu nggak pernah ngedenger atau misalkan ngerasa keganggu sih enggak gitu. Cuman kalau untuk seliweran masih yang namanya juga lokasi pila lah gitu. Kosong, ya, ada aja sih gitu. Tapi ya udah biasa lah kan gitu, mungkin udah kenal lah kan gitu caranya kan gitu, udah biasa lagi gitu. Ini aku naik ya sosoknya tadi iya. Emang saya teh Kang, jadi
selama saya mungkin didampingin sama Eyang ini, saya memang belum pernah ketemu, atau dalam artian belum pernah, dalam mimpi juga saya belum pernah. Malahan kadang saya mikir gini Kang, saya itu ngerasa rindu, saya itu ngerasa pengen ketemu gitu. Ya lebih baik doakan aja lah. Paling untuk sekarang kan, karena saya udah dibukain, udah tahu caranya kayak gimana gitu. Yang paling sekarang kita tawasulan aja, ngedoain aja paling gitu. Ini guys, sosok yang tadi masuk ke Sangkunai. Jelas amin? Kurang blur. Up, sip. Tapi kan itu mungkin dari penampilan ininya kayak Jawara gitu ya. Kayak Jawara. Tapi sebetulnya beliau bisa menjadi harimau ya sebetulnya. Kalau dari Iya, memang. Saya juga kadang-kadang sih gitu kan, kalau misalkan saya juga kadang-kadang saya itu sensitif ya, mungkin masih suka kemasukan lah semacam gitu ya, seperti itu gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang menyalahkain lah istilahnya dalam pilihan, kadang saya langsung jadi seperti mau nanya nih ya. Sebelum masuk meditasi aku nanya, sempat ngeliat dulu nggak sosok yang mau masuk? Belum sih, enggak. Dari belakang terus ya? Dari belakang terus. Baiklah. Di belakang terus. Jadi kadang saya juga gini, makanya sampai saya kadang masih bisa dibilang bingung juga Kang. Kenapa saya bisa gini gitu, padahal kan saya nggak pernah ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kadang ada orang yang mungkin kalau pengen di mediasi kan suka dibuka dulu ya. Nah cuman saya mah nggak dibuka juga, mau di mana juga masuk gitu. Itu yang harus dijaga sebenarnya. Jangan sampai kita dikendalikan sama makhluk-makhluk yang lain. Jadi harus punya kunci diri sendiri. Iya. Ya, caranya ya istighfar, yakin sama yang Maha Kuasa bahwa kita bisa mengendalikan itu semua. Ya, makasih. Jelas banget. Yang mau tanyakan kan nih teman aku lagi? Nah, enggak. Detail ceritanya ya guys. Jadi ya pengalaman pribadi Kang Kona ya. Jadi intinya begini, perjalanan satu mungkin jangan pernah nyakitin orang, gitu aja. Jangan pernah nyakitin orang. Terus apa lagi ya? Jadi mungkin kalau kita ngerasa disakitin, ya kita doain aja lah gitu. Bersikap baik aja gitu. Jangan sampai kita sakitin orang. Jangan gitu. dendaman ya. Seperti itu. Karena doa itu bisa balik ke kita lagi gitu. Mungkin aja kita ngedoain orang jelek, terus doa itu balik ke kita gimana kan gitu. Janganlah sampai itu. Karena kealaman sama saya sendiri gitu. Ya seperti itulah gitu. Dendam itu memang ya jangan dendaman ya, mungkin dulu mah kan saya masih polos kan, masih polos yang nggak tahu apa-apalah, yang ngerti tapi kita nggak Kang Kona emang nggak dendaman guys. Saya nggak pernah balas ya. Kita cukupin aja. Enggak. Saya juga berterima kasih banyak mungkin di kesibukan sendiri sekarang bisa mampir ke sini, menyempatkan waktu ke sini. Ya alhamdulillah kita bisa ke sini ya. Terima kasih juga Kang Kona mau bercerita nih di program kita di PPKM ya. Mudah-mudahan kita terus bisa menjalin silaturahim ya. Terus mungkin satu lagi Kang, barangkali mungkin dari viewer atau yang nonton ada masa lalu saya yang nonton lah istilahnya kan gitu, saya mohon maaf banget ya. Mungkin ada yang ngerasa disakiti sama saya atau mungkin kekurangan saya lah istilahnya, saya minta maaf juga kan gitu. Barangkali mudah-mudahan nontonnya mudah-mudahan nonton gitu bagi yang udah pernah disakiti. Makanya di share dong. Nonton. Siap Kang, nanti saya share. Itu saya mohon maaf. Ya mungkin gitu aja sih kan. Tes dulu Kang. Tes dulu Kang. Oh iya, tes dulu. Pamitan tes gimana? Oh. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dan jangan lupa lonceng notifikasinya gitu ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oh iya betul, seperti itu. Agar kalian tahu update terbaru dari kami. Baiklah.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Panik Star Syndrome. panik. Panikeun.